Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Komunikasi Sosial, Program Studi Pendidikan Non-Formal FKIP Universitas Bengkulu. Semoga kabar teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan di program studi pendidikan non-formal. Pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang perencanaan program komunikasi sosial. Nah, yang pertama adalah konsep proses komunikasi sosial. Nah, secara umum teman-teman, dalam proses komunikasi sosial itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah prasosialisasi, yang kedua sosialisasi, dan yang ketiga pasca sosialisasi. Artinya ada tahap sebelum, kemudian saat melaksanakan, dan setelah melaksanakan kegiatan sosialisasi. Nah, jadi komunikasi sosial dalam hal ini adalah sosialisasi ya dalam konteks ini. Nah, yang pertama itu proses prasosialisasi. Nah, di sini teman-teman perlu kita perhatikan dalam proses prasosialisasi itu ada kondisi audiens. Kondisi audiens ini maksudnya adalah bagaimana kondisi orang-orang atau kumpulan masyarakat yang ingin kita berikan sosialisasi gitu. Nah, itu kita harus tahu misalnya bagaimana kebudayaannya, bagaimana kebiasaan-kebiasaan di sana, terus ya keadaan sosial di sana, sosial demografi, sosialnya seperti apa. Terus daerah di sana itu seperti apa? Apakah daerah pertanian, apakah daerah perkebunan atau daerah perkotaan gitu. Nah, itu harus kita pahami dalam proses prasosialisasi. Kemudian psikologinya seperti apa di daerah sana gitu. Kemudian kebutuhan-kebutuhan, budaya, culture di sana seperti apa gitu. Kita harus tahu kita ini berada di misalnya kita berada di daerah suku Rejang gitu. Nah, bagaimana sih kebudayaan-kebudayaan di sana gitu. Kemudian kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya seperti apa gitu. Misalnya karena di sana mayoritasnya adalah berkebun dan bertani, maka cocok dilaksanakan sosialisasi itu setelah mereka pulang berkebun atau bertani gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu nanti perlu kita pahami, perlu kita ketahui sebelum melakukan sosialisasi atau dalam tahap prasosialisasi. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap sosialisasi atau dalam hal ini pelaksanaan proses yang mana disebutkan bahwa melalui variabel proses gitu. Nah, dalam tahapan sosialisasi ini ada beberapa tahapan proses. Ada knowledge, kemudian persuasion, kemudian decision, implementation, dan confirmation gitu. Nah, masing-masing tahapan-tahapan ini itu saling terkait dalam mendorong masyarakat sasaran yang pada akhirnya bersedia menerima informasi-informasi yang ditawarkan. Jadi misalnya gagasan itu berupa gagasan inovasi baru yang ditawarkan. Nah, biasanya suatu masyarakat yang baru mereka akan open gitu, akan open dengan hal yang baru. Nah, nanti setelah kita menyampaikan sosialisasi, barulah mereka akan memberikan respon terhadap informasi apa yang disampaikan dalam proses sosialisasi. Nah, tahapan-tahapan tersebut itu memiliki arti, maksudnya memiliki komponen-komponennya, uraiannya seperti apa. Nah, kita akan coba menggali satu persatu dari tahapan dalam kegiatan sosialisasi yang memang harus dimiliki oleh orang yang akan memberikan materi sosialisasi. Nah, yang pertama itu knowledge atau pengetahuan. Nah, pada tahapan ini itu memiliki tujuan yaitu memperkenalkan gagasan inovasi
pada audiens gitu. Sehingga orang itu menjadi muncullah kesadaran, orang itu jadi sadar, jadi awareness gitu akan adanya gagasan baru gitu. Nah, misalnya gagasan ini berupa program-program tertentu yang ada di masyarakat atau yang sedang digagas oleh pemerintah yang ingin kita sampaikan gitu. Itu contohnya. Misalnya ada kalau dulu ya ada program keluarga berencana misalnya, kemudian gerakan mengurangi jam nonton belajar bagi anak-anak dan sebagainya. Nah, knowledge ini kita harus paham, kita harus tahu materi yang ingin kita sampaikan itu kita harus kuasai. Jangan sampai kita tidak menguasai materi tersebut gitu. Karena ya orang jadi tidak percaya kalau kita menyampaikan materi dengan tidak menguasainya gitu. Nah, kira-kira seperti itu gitu. Nah, dalam knowledge ini kita juga harus paham bahwa kita harus mampu memilih media, mampu memilih alat untuk penyebaran informasi yang cocok gitu. Misalnya ketika sosialisasi kita menggunakan infocus misalnya gitu dengan PowerPoint atau dengan video-video yang kreatif, yang inovatif gitu dan sebagainya gitu. Sehingga orang jadi tertarik gitu. Nah, kemudian yang tahap persuasi, pada tahap persuasi ini komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang. Atau tujuan utamanya sebenarnya adalah menimbulkan efek psikologis sih, lebih ke arah sana, menimbulkan efek psikologis yang positif agar program yang ditawarkan tersebut dapat memiliki dampak positif bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu memiliki perspektif yang positif terhadap informasinya gitu. Nah, dengan mengenalkan sesuatu, dengan mensyaratkan adanya pengenalan, kemudian masyarakat sudah memberikan sikap yang positif terhadap kita, jadi adanya kesan yang memang membuat masyarakat tersebut jadi teringat gitu akan kegiatan sosialisasi tersebut gitu. Sehingga apa yang kita tawarkan itu mudah diingat gitu. Mereka psikologisnya udah kena, maksudnya mereka jadi teringat, oh ketika sosialisasi KB pasti ini gitu orangnya gitu. Maksudnya ketika kemarin itu kita ada sosialisasi ini gitu. Jadi mereka tuh teringat-ingat terus gitu. Nah, itu perlu adanya apa ya? Menyentuh psikologis dari audiens gitu. Nah, pada tahapan ini memang kita perlu membentuk sikap-sikap positif yang memang menimbulkan kesan yang baik terhadap audiens yang ingin kita berikan informasi gitu. Selanjutnya tahap decision atau keputusan atau ketepatan. Nah, pada tahapan ini masyarakat sasaran itu didorong untuk mengambil keputusan menerima atau mengadopsi atau menolak, mereject gitu. Nah, meskipun idealnya adalah mereka mengadopsi sih sebenarnya tujuannya gitu. Jadi tahapan decision ini merupakan tahapan yang memang bisa dianggap tahap yang kritis. Karena apabila orang yang merancang kegiatan komunikasi sosial sebelumnya tidak cermat dalam menggali potensi masyarakat, dalam memberikan materi sosialisasi yang memang mengena kepada masyarakat, maka masyarakat bisa menolak gitu, menolak dari tahapan sosialisasi atau materi sosialisasi yang ingin disampaikan. Nah, selanjutnya adalah implementasi. Mungkin teman-teman udah tahu kalau diterjemahkan implementasi gitu. Nah, pada tahapan implementasi ini masyarakat sasaran itu telah menerima gagasan. Jadi mereka telah mengetahui gagasan yang diberikan atau inovasi yang diberikan. Kemudian masyarakat ini, masyarakat sasaran tidak lagi terlibat secara psikologis, namun sudah terlibat secara langsung pada perilaku gitu. Nah, masyarakat mulai mengadopsi lah istilahnya. Pada ketika tadi mereka sudah menerima, anggaplah yang tahap sebelumnya sudah menerima, nah mereka pada tahap ini sudah mulai melakukan adopsi gitu. Udah mulai menerapkan secara langsung dari materi sosialisasi tadi gitu.
mereka langsung mempraktekkan gitu. Nah, kemudian masuk ke tahap konfirmasi. Nah, tahap konfirmasi ini adalah tahap di mana individu itu mulai mencari dukungan atas keputusan yang mereka pilih gitu, baik itu menerima ataupun menolak dari gagasan tersebut gitu. Misalnya ketika kita mengadakan sosialisasi tentang keluarga berencana misalnya, nah ada masyarakat yang memang peduli terhadap program ini, ingin menjalankan program ini. Nah, ketika mereka mulai menerapkan program ini, maka mereka akan melakukan semacam confirmation atau penegasan atau pembenaran, yang mana mereka akan mencari orang-orang yang sepemahaman, sejalan pikiran, kemudian yang mendukung gagasan-gagasan mereka atau yang mendukung perilaku-perilaku yang ingin mereka terapkan gitu. Nah, itu tahap konfirmasi gitu. Nah, di tahapan selanjutnya adalah tahap pasca sosialisasi. Kita masuk ke tahap pasca sosialisasi. Nah, di tahap pasca sosialisasi ini yaitu tahap setelah sosialisasi. Kalau ini tadi kan orang sudah mulai mencari pembenaran ya sampai di sana. Nah, pada tahap pasca sosialisasi yaitu tindakan mengambil keputusan menolak atau menerima. Nah, maksudnya gini, orang akan tadi mungkin mulai mencoba di tahapan sebelumnya ya. Di tahapan ini udah melakukan pembenaran, di tahapan ini tadi udah mengambil keputusan. Nah, ketika mereka sudah mencoba melaksanakan, kira-kira ini bermanfaat atau tidak sih untuk mereka gitu. Mungkin mereka udah mencoba selama beberapa bulan misalnya, ada nggak sih perubahan gitu. Kalau misalnya memang ada perubahan, maka mereka akan meneruskan gitu. Tapi ketika misalnya mereka menganggap ini tidak ada gunanya gitu, tidak ada hasilnya atau seperti apa, nah mereka lebih cenderung akan meninggalkan gitu. Nah, maka ketika kita melakukan sosialisasi, ketika sosialisasi itu tidak berjalan dengan baik, maka kita perlu lakukan lagi sosialisasi berikutnya gitu. Nah, itulah penting sebenarnya dalam tahapan sosialisasi itu ada kegiatan monitoringnya gitu. Nah, masyarakat ini setelah diberikan sosialisasi itu apakah kembali lagi ke perilaku awal atau memang berubah melanjutkan terus gitu. Melanjutkan yang dihimbau atau yang disampaikan materinya dalam kegiatan sosialisasi. Apakah mereka setelah dipantau selama sebulan apakah tetap lanjut dengan program yang disampaikan atau kembali lagi ke perilaku sebelumnya gitu. Nah, itu perlu adanya monitoring sebenarnya gitu. Nah, di monitoring itu nanti akan dilakukan penguatan-penguatan gitu sampai memang mereka sudah menjadi kebiasaan gitu. Nah, itu kira-kira tahapan dalam proses komunikasi sosial, dalam hal ini adalah proses sosialisasi. Nah, kita perhatikan gambar di slide PowerPoint ini, teman-teman. Nah, tadi kan di proses sosialisasi, yang mana sosialisasi itu merupakan variabel proses. Nah, inilah gambaran atau alur dari proses pengambilan keputusan dalam kegiatan sosialisasi, yang mana memang yang ingin kita sampaikan tadi materi sosialisasinya berupa inovasi. Kan ada pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi gitu. Nah, kita akan coba menggali ulang. Dalam pengetahuan, ini terlepas dari kondisi awal ya. Kondisi awal ini adalah tadi kegiatan pra sosialisasi, yang mana kita harus mengetahui situasi awal, kebutuhan, problem, inovasi, dan sistem sosial di lingkungan masyarakat. Nah, dalam pengetahuan ini, teman-teman, kita juga harus memahami karakter dari unit pengambil keputusan. Ada di sana sosial ekonomi, variabel individu, kemudian perilaku komunikasi gitu. Nah, inilah pemilihan-pemilihan yang memang harus kita miliki gitu. Kemudian dalam tahap pengetahuan ini, tadi ketika kita sudah pengetahuan kita terkait dengan materi sosialisasi udah bagus, kemudian kita sudah tahu keadaan sosial ekonomi di lingkungan masyarakat, kemudian kita juga siap secara individu, kemudian perilaku komunikasi mereka, perilaku masyarakat dalam berkomunikasinya bagus, kita juga menyampaikan dengan bagus, maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu persuasi. Nah,
dalam tahap persuasi ini nanti dipengaruhi juga oleh karakter dari inovasi tersebut. Apakah related, kemudian compatible, complexity, kemudian triable atau observability gitu. Jadi ketika dalam proses persuasi maka harus memperhatikan di karakter-karakter ini. Nah, setelah karakter tersebut kita bisa nyampai kepada audiens, maka tahapan selanjutnya yaitu keputusan. Nah, di keputusan inilah nanti audiens itu akan memilih apakah mereka akan mengadopsi atau mereka akan mereject gitu. Nah, dalam tahap ini bisa saja mereka awalnya mengadopsi, kemudian karena setelah mereka adopsi ternyata berubah pikiran, itu bisa, sehingga jadi tidak melanjutkan gitu. Nah, begitupun dalam tahap yang awalnya mereka menolak, tiba-tiba mereka berubah pikiran jadi mengikuti gitu. Bisa saja seperti itu gitu. Nah, ketika tahapannya mereka mengadopsi, teman-teman, maka bisa kita melanjutkan, mereka akan masuk ke tahap implementasi. Mereka mengadopsi, menerima dengan baik, sepakat ingin mengikuti program tersebut, sepakat ingin melanjutkan atau sepakat ingin menerapkan materi sosialisasi ke dalam kehidupan sehari-hari, maka tahap selanjutnya yaitu mengimplementasikan gitu. Nah, di tahap implementasi ini mereka mulai menjalankan, nah baru nanti masuk ke tahap konfirmasi, yaitu mencari penguatan. Penguatan dalam hal ini mereka akan mencari orang-orang yang sepakat dengan mereka, tadi seperti yang disampaikan. Nah, dalam tahap ini nanti bisa saja mereka kembali ke menolak, bisa, atau mereka akan sepenuhnya melanjutkan terus gitu, continuing adoption gitu. Bisa gitu teman-teman gitu. Nah, tadi memang pentingnya monitoring dalam kegiatan proses sosialisasi itu juga cukup penting dalam menentukan sukses atau tidaknya. Selain nanti kita melakukan evaluasi juga terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Nah, bahkan dalam beberapa kali kesempatan, jadi ketika sosialisasi itu tidak hanya berhenti sampai tahap sosialisasinya saja gitu. Setelah selesai sosialisasi, hari berikutnya kita tidak bertanggung jawab. Oh, tidak seperti itu. Idealnya proses komunikasi sosial atau dalam hal ini sosialisasi itu berkelanjutan. Ada pemantauan sejauh mana perubahan dalam kehidupan masyarakat gitu. Kemudian apabila kita perlu lakukan penguatan, kita lakukan penguatan lagi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Dalam hal ini saluran komunikasi, ya, dinamakan saluran komunikasi terkait dengan kegiatan sosialisasi atau komunikasi sosial gitu. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang tahapan proses dalam komunikasi sosial, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang perencanaan dari komunikasi sosial itu seperti apa sih gitu. Pada tahapan perencanaan program komunikasi sosial itu ada beberapa tahap yang harus dilalui dan dilaksanakan, teman-teman. Itu yang pertama pengumpulan data, kemudian pada tahap analisis kebutuhan, tahap penentuan tujuan, kemudian tahap perencanaan, penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana operasional, dan metode evaluasi. Nah, baik, kita akan coba kupas satu persatu teman-teman dalam tahapan-tahapan proses perencanaan program komunikasi sosial. Nah, dalam tahap pengumpulan data itu kita akan mengumpulkan data-data awal terlebih dahulu terkait dengan lingkungan masyarakat atau tempat audiens kita dalam menyampaikan komunikasi sosial atau sosialisasi. Sebenarnya di awal sudah sedikit disinggung, ada sosiodemografi, kita harus mengetahui keadaan sosial di lingkungan masyarakat tersebut seperti apa, keadaan demografi lingkungannya, dan seterusnya. Itu memang menjadi perhatian kita gitu. Misalnya ketika kita melakukan sosialisasi di daerah pesisir pantai, maka perlakuan atau yang akan kita laksanakan nanti itu akan berbeda, teman-teman gitu.
Karena kita harus memperhatikan kebiasaan di sana seperti apa, kemudian lingkungan sekitar yang berdekatan dengan ombak laut itu juga menjadi perhatian karena akan berkaitan dengan intonasi penyampaian materi, kemudian gangguan-gangguan apa yang diprediksi akan muncul. Nah, itu akan menjadi perhatian ketika kita ingin melakukan sosialisasi. Nah, tahapan itu adalah tahapan pengumpulan data. Selain data sosialisasi, kita juga dapat melihat atau mencari data terkait dengan keadaan ekonomi di sana seperti apa, kebudayaan, kemudian nilai-nilai, norma nilai, agama. Nah, agama ini penting juga. Apakah nanti kita perlu ketika kita menyampaikan materi, apakah itu akan bersinggungan dengan agama-agama tertentu misalnya, dengan kebiasaan agama atau adat istiadat. Nah, sehingga apabila diperlukan memang kita perlu melakukan pendekatan terhadap tokoh masyarakat ataupun tokoh-tokoh agama gitu supaya program yang kita ingin sampaikan atau materi informasi yang ingin kita sampaikan itu dapat berjalan dengan baik gitu. Nah, itu kita perlu juga memperhatikan atau mengumpulkan data sampai ke tahap sana. Kemudian keadaan politik di sana itu seperti apa? Itu kita juga harus tahu, teman-teman gitu. Ini kita harus melihat di sini itu struktur desanya seperti apa, politik desanya seperti apa, itu juga kita harus tahu. Kemudian konsumsi media, apakah di sana itu memiliki media-media informasi seperti televisi atau tidak, atau koran, atau internetnya seperti apa gitu. Karena ini berkaitan juga dengan apa ya, kemampuan awal dari audiens itu seperti apa? Maksudnya, apakah materi yang ingin kita sampaikan ini sebenarnya sudah pernah dilihat oleh audiens di televisi misalnya. Namun itu hanya secara umum. Nah, ketika sosialisasi ini itu menjadi bekal untuk kita, bekal untuk audiens atau masyarakat dalam kita menyampaikan materi nanti gitu. Jadi mereka sudah ada gambaran awal lah gitu, tinggal kita menyampaikan materi secara lebih mendalam gitu. Kemudian kita harus tahu juga harapan di sana itu seperti apa. Maksudnya gini, masyarakat atau audiens yang ingin kita berikan sosialisasi itu harapan perbaikan dalam kehidupan mereka itu seperti apa gitu. Apakah memang sosialisasi ini cocok dengan mereka atau bermanfaat pada mereka gitu. Nah, itu ketika mereka akan merasa butuh, ketika mereka merasa ini tuh memang itulah yang saya cari atau ini yang dibutuhkan gitu, maka mereka akan lebih open lagi terhadap kegiatan sosialisasi yang akan kita lakukan, teman-teman gitu. Nah, selanjutnya adalah analisis kebutuhan. Nah, dari data-data yang sudah kita kumpulkan tadi, maka kita akan melakukan analisis kebutuhan gitu. Maksudnya analisis kebutuhan ini kita membutuhkan materi apa saja yang ingin kita bawa, kemudian kita melakukan analisis apakah materi ini dapat diselesaikan dalam beberapa hari nantinya gitu. Media apa yang akan kita gunakan gitu. Kemudian ya terkait dengan konsumsi dan sebagainya. Nah, itu semua perlu dianalisis, teman-teman gitu. Kemudian apakah memang nanti kita laksanakannya dalam indoor, outdoor gitu. Nah, setelah kita melihat data-data awal tadi, maka kita baru bisa menentukan kita bisa melakukan analisis gitu. Sebenarnya target di daerah ini itu berapa lama, target di daerah ini itu membutuhkan berapa personil untuk melakukan sosialisasi gitu. Nah, hal-hal semacam itu dilaksanakan pada tahap analisis kebutuhan gitu. Jadi kita membutuhkan personil berapa, kemudian kita membutuhkan berapa hari, membutuhkan alat apa gitu. Karena ketika kita sosialisasi di daerah yang terpencil, yang tidak ada listrik, maka apa yang harus kita lakukan gitu. Ketika kita melakukan sosialisasi di daerah pegunungan yang notabene itu adalah jaraknya jauh, maka apa yang harus kita lakukan misalnya. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya baru masuk ke tahap penentuan tujuan gitu. Nah, ini tujuan dalam hal ini di awal juga sudah kita singgung terkait dengan knowledge, persuasion, decision, kemudian konfirmasi, implementasi dan konfirmasi gitu.
Nah, tadi yang knowledge itu yang mana selain kita menyampaikan informasi, kita harus menguasai informasi, kita harus menguasai pengetahuan, kita harus luas terhadap informasi yang ingin kita sampaikan. Knowledge dalam hal ini juga bagaimana masyarakat itu dapat menerima informasi, menerima pengetahuan itu dengan lengkap, dengan tepat dan tidak salah sasaran atau tidak salah paham gitu. Nah, jadi selain kita yang paham, masyarakat juga harus bisa lebih mudah untuk menerima gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang memang dapat diterima dengan baik dengan masyarakat tersebut gitu. Akhirnya tujuan kita dapat tercapai gitu. Karena ketika kita melakukan pendekatan dengan masyarakat tertentu, maka kita harus berkomunikasilah dengan cara yang memang masyarakat tersebut paham komunikasinya gitu. Jangan kita menggunakan bahasa yang sulit mereka terima gitu. Kemudian tahap persuasion atau tahap persuasi yang mana tujuan komunikasi itu diarahkan untuk membentuk sikap positif terhadap program. Jadi bagaimana supaya masyarakat itu memberikan respon positif lah gitu terhadap program. Kemudian decision itu tahap keputusan yang mana tujuan komunikasi itu diarahkan untuk mendorong masyarakat supaya menerima program tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin bagaimanapun caranya supaya masyarakat itu bisa menerima program yang ingin kita sampaikan gitu, atau mengadopsi lah istilahnya gitu. Setelah mereka sepakat ingin mengadopsi, maka masuk ke tahap implementasi, mereka melaksanakan gitu. Kemudian tahap konfirmasi yang mana mereka akan mencari informasi lebih lanjut, kemudian mencari dorongan atau mencari penguatan terhadap orang-orang yang memang sejalan dengan mereka. Kemudian mereka juga dapat secara sengaja mencari informasi kepada instansi yang lebih yang menurut mereka dapat memberikan penguatan kepada mereka. Jadi selain kita memberikan informasi atau sosialisasi, mereka juga dapat produktif mencari informasi tambahan yang memang menguatkan apa yang mereka sudah laksanakan, mereka sudah implementasikan gitu. Nah, kemudian masuk ke tahap penyusunan rencana strategis, yang mana ada dalam menentukan strategi komunikasi itu sebenarnya ada 4 unsur. Yang pertama berkaitan dengan strategi audiens, kemudian strategi pesan, strategi media, dan strategi komunikator. Nah, ini bagaimana strategi audiennya, pesannya seperti apa, maka dikemas dengan jenaka, dengan cerita, atau dengan ceramah, atau dengan hanya diskusi, kemudian menggunakan media apa, dan bagaimana komunikatornya menyampaikan itu dengan lugas gitu. Nah, hal-hal semacam ini jadi strategi dalam penyusunan rencana. Kemudian penyusunan rencana operasional ya. Penyusunan rencana operasional ada sebenarnya masih terkait dengan tahapan yang tujuan tadi ya, masih berkaitan dengan ini. Itu terkait dengan kalau ini menentukan tujuannya, setelah dibuat tujuan maka bagaimana cara kita supaya tujuan ini tercapai gitu. Tujuannya sudah ditentukan, nah rencana operasional ini cara supaya tujuan ini tercapai itu apa saja. Dari knowledge itu apa yang ingin dilaksanakan gitu. Supaya tercapai tujuan knowledge-nya, professionnya apa gitu. Nah, kemudian selanjutnya itu menentukan bagaimana metode evaluasi yang akan digunakan gitu. Nah, setelah semua tahapan ini dilaksanakan, barulah kita melakukan evaluasi seperti apa, targetnya seperti apa, kemudian apakah kualitasnya seperti apa, kemudian secara jumlah seperti apa, secara kuantitatif dan secara kualitatifnya seperti apa evaluasi yang akan digunakan gitu. Tergantung dengan program apa yang ingin kita tawarkan kepada masyarakat gitu. Nah, mungkin itu teman-teman secara singkat terkait dengan proses perencanaan program komunikasi sosial gitu. Nah, jadi sebenarnya ini berkaitan juga dengan teman-teman
yang melihat video ini gitu. Nah, ini kan Bapak hanya memberikan gambaran terkait dengan materi, kemudian silakan teman-teman kembangkan, silakan teman-teman cari informasi mendalam, baik itu dalam buku maupun di jurnal atau situs-situs internet atau artikel yang ada di internet gitu. Sehingga memang penguasaan materi yang teman-teman terima itu jadi lebih maksimal. Oke, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini, teman-teman. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, apabila ada yang perlu kita bahas dalam kesempatan kali ini, silakan teman-teman chatting di grup WA mata kuliah ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Pak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan link absensi atau link absen yang dapat teman-teman isi nantinya. Nah, sebelum teman-teman isi, silakan teman-teman pahami lebih lanjut terkait dengan materi kita pada hari ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.